يا أحلى الناس معك حسيت أنا إحساس ملوش وصف وحبيبي خلاص ماليش غير قلبك أنت مكان ولو يتعاد زماني هعيشه كل ناديك ومش ممكن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aurelia Putri Hidayat dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi mengenai Deksis dan juga akan memaparkan hasil analisis kami pada saat pergi ke pasar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Deksis. Nah, Deksis ini berasal dari bahasa Yunani untuk hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan, yaitu berarti penunjukan melalui bahasa. Jadi, Deksis ini menunjukkan kata ganti orang pertama dan kedua, bentuk waktu atau keterangan tempat, dan beberapa ciri-ciri gramatikal secara langsung dalam lingkungan sekitar. Nah, Deksis ini merupakan kata yang merujuk pada konteks pembicaraannya yang rujukannya tidak tetap, dan seperti siapa pembicaranya, di mana, dan kapan pembicaraan itu berlangsung. Jadi Deksis ini menunjukkan untuk siapa lawan tutur kita, siapa pembicaranya, dan juga untuk mengetahui di mana pembicaraan itu berlangsung dan kapan pembicaraan itu berlangsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis Deksis. Nah, jenis Deksis ini ada 5. Yang pertama ada Deksis persona atau Deksis orang. Yang kedua ada Deksis tempat, yang ketiga ada Deksis waktu, yang keempat ada Deksis wacana, dan yang terakhir ada Deksis sosial. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai Deksis persona atau Deksis orang, karena selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Nah, Deksis orang ini atau Deksis persona ini merupakan suatu tuturan atau kata-kata yang merujuk pada diri sendiri, yaitu bisa disebut sebagai orang pertama, lawan tuturnya atau lawan bicaranya bisa disebut dengan orang kedua, dan juga terhadap orang ketiga dalam konteks tuturan. Contohnya merujuk pada aku, saya, kami, kamu. Nah, jadi pada Deksis persona ini, orang yang sedang berbicara bisa disebut sebagai persona pertama. Orang yang mendengar atau lawan tutur kita bisa disebut sebagai persona kedua, dan orang yang tidak ada dalam pembicaraan itu disebut sebagai orang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang Deksis tempat. Deksis tempat adalah jenis Deksis yang menunjukkan lokasi atau tempat suatu peristiwa. Seperti contoh, duduklah bersamaku di sini, atau letakkan piringmu di situ. Nah, itu kan menunjukkan suatu tempat, gitu kan. Baik, di sini saya akan membahas tentang Deksis waktu. Deksis waktu di sini merupakan bentuk penunjuk yang berkaitan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa berdasarkan saat tuturan diucapkan oleh pembicara. Yang artinya itu makna kata yang digunakan itu bergantung pada kapan ujaran itu diucapkan. Misalnya, kata kemarin berarti 1 hari sebelum waktu tuturan, sedangkan besok berarti 1 hari setelahnya. Deksis waktu di sini berfungsi untuk menunjukkan hubungan temporal antara tuturan dengan peristiwa yang dibicarakan. Apakah terjadi di masa lalu, di masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Contohnya di sini dalam kalimat sekarang aku sedang belajar. Kata sekarang menunjukkan waktu yang bersamaan dengan saat tuturan diucapkan. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan ke Deksis wacana, yang dimana Deksis wacana itu ialah suatu rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Nah,
deiksis wacana ini mencangkup anafora dan katafora. Anafora di sini ialah penunjukan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. Sedangkan katafora di sini ialah penunjukan ke sesuatu yang disebut kemudian. Nah, bentuk-bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deiksis wacana itu adalah kata atau frasa ini. Itu yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah, dan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengertian tentang diksi sosial. Diksi sosial adalah penggunaan bentuk bahasa yang mencerminkan hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Nah, seperti contoh, dalam bahasa Jawa itu ada Jawa Ngoko dan Jawa Krama. Ketika kita menggunakan Jawa Ngoko, berarti kita berbicara dengan teman sebaya. Seperti contoh bahasa Jawa Ngoko itu sampeyan kate lungo. Nah, itu termasuk Jawa Ngoko yang kita gunakan dengan teman. Nah, ketika kita berbicara berbeda dengan ketika kita berbicara dengan yang lebih tua atau orang tua. Nah, contohnya jenengan ajenge kesah. Nah, itu kan sudah berbeda gitu ketika kita berbicara dengan teman dan dengan orang tua. Nah, pada tuturan ini dilakukan oleh seorang pedagang. Ia mengucapkan tuturan itu terhadap pedagang di depannya. Nah, pada konteks itu yang saya temukan kata dimah atau dalam bahasa Indonesianya yaitu mana merujuk pada deiksis tempat. Mengapa demikian masuk pada deiksis tempat? Karena kata dimah ini berfungsi untuk menanyakan keberadaan barang yang ingin ia pinjamkan. Yang dimaksud yaitu keranjang. Nah, jadi si penuturnya ini mengatakan kata mana ini dia menanyakan di mana keranjang yang ingin dia pinjam. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada kata ngencemah yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pinjam, ingin meminjam, seperti itu. Nah, kata ini termasuk pada deiksis persona. Mengapa masuk pada deiksis persona? Nah, karena makna pinjam ini mengandung subjek saya atau penutur dan mitra tuturnya yaitu pedagang lainnya. Jadi ada orang pertama dan ada orang kedua. Nah, pada kata ngencema ini berarti si lawan tutur ini ingin meminjam barang yang dimiliki oleh lawan tuturnya ini. Seperti itu. Selanjutnya data yang saya temukan yaitu ada di menit 11.52. Tuturannya seperti ini. Ria din been monseru wah din reng lain. Nah, pada tuturan itu saya menemukan pada saat pergi ke pedagang ikan tongkol. Nah, ada seorang pembeli dan juga tuturannya yang dituturkan oleh si pedagangnya ini yang melakukan tuturan tersebut. Nah, si pedagang ini menjelaskan bahwa dia memilihkan ikan tongkolnya yang akan diberikan ke si pembelinya ini. Nah, dalam tuturan ini saya menemukan dua deiksis, yaitu yang pertama saya menemukan di kata riyah dan ruah.
Riyah ini artinya ini, dan ruah artinya itu. Mengapa demikian masuk pada deksi setempat? Karena kata ini tuh mengacu pada ikan yang ingin dipegang oleh penuturnya. Jadi ini pada video tersebut kan ini ikanmu, seperti itu, dan itu milik orang lain, seperti itu. Jadi pada kata riyah dan ruah itu mengacu pada tempat. Dengan kata lain, bisa disebut sebagai deksis eksoforis, yaitu maknanya yang bisa dipahami saat secara nyata. Jadi jika tidak secara nyata, misalkan saat ini saya mengucapkan ini itu, jika tidak ada benda yang dimaksud saya Pak, maka lawan tuturnya atau pendengar tidak akan memahami yang dimaksud saya, seperti itu. Jadi harus ada secara nyata. Nah, selanjutnya pada kata dinbeen, atau artinya dalam bahasa Indonesia punyamu. Nah, pada kata ini termasuk pada deksis persona atau orang. Nah, mengapa demikian masuk pada deksis persona? Karena mengacu pada orang kedua, yaitu mitra tutur dan pembelinya. Nah, jadi si penutur ini mengucapkan riyah dinbeen. Berarti dia menunjukkan orang kedua, merujuk pada orang kedua si pembelinya ini. Jadi seperti itu. Berapa? Di sini tuh ada contoh kata-kata dari pembeli. Enter ke lauk beih ya, gitu kan. Nah, kata ke lauk atau bisa disebut dengan ke selatan itu adalah termasuk contoh dari deksis tempat. Karena apa? Karena kata lauk atau ke selatan menyatakan pemberian bentuk kepada tempat yang jauh dari pembicara. Ini kenapa? 5.000. Kamu beli tempe ya kan? Tahunnya kenapa? Tahu baik. Nah, yang selanjutnya ada contoh dari deksi sosial. Ini juga pertanyaan dari pembeli kepada penjual. Tahuna senapa nikah? Nah, kata senapa nikah dalam bahasa Indo itu berapa ini, termasuk deksi sosial, karena pemilihan bentuk bahasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan sosial dan rasa hormat antara penutur dan lawan tutur. Mas, jamur berapa? 23. Dalam video tersebut saya menemukan kalimat yang disampaikan oleh seorang pembeli kepada penjual. Dia menanyakan tentang, Mas, jamur ini berapa? Itu merupakan deksi sosial karena menunjukkan adanya pemilihan bentuk bahasa yang menandakan hubungan sosial antara penutur, yaitu pembeli, dan lawan tutur, itu adalah penjual. Penggunaan kata mas di awal itu berfungsi sebagai sapaan yang mencerminkan rasa hormat, sopan santun, dan keakraban dalam situasi percakapan. Pembeli menggunakan kata mas itu bukan sekedar panggilan, tetapi juga sebagai penanda status sosial dan hubungan interpersonal yang ingin dijaga dengan baik. Deksi sosial seperti ini memperlihatkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan tingkat kesopanan, perbedaan usia, status sosial, serta
pendekatan emosional antara penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, penggunaan kata mas dalam kalimat tersebut itu menandakan adanya kesadaran sosial dari pembeli terhadap posisi dan hubungan sosial dengan penjual dalam konteks interaksi jual beli seperti itu. Nah, dalam video tersebut saya menemukan kalimat bean antara kademah ben. Jadi kata bean itu, kata bean atau di Indonesia kan menjadi kata kamu, itu termasuk deiksi persona. Nah, kenapa? Karena mengacu pada mitra tutur, yang dimana orang itu diajak bicara, juga menunjuk langsung kepada orang kedua. Dan yang kedua ada kata demah, kademah, yang di Indonesia kan yang artinya kemana. Nah, itu termasuk ke deiksi setempat karena mengacu pada tujuan tempat yang hendak dituju mitra tutur. Nah, demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.